Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua, amin ya Allah ya robbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini, di sini saya akan mencoba menerangkan sekelumit membahas, yaitu cinta Allah adalah kalam qadim. Yang mana cinta Allah ataupun mahabbatullah itu tidak terlepas dari soal puja dan puji ataupun madhun wa thanaun, yang mana sudah maklum di dalam kitab-kitab para ulama diceritakan tentang puja dan puji, yang mana terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama ada puji kodim bagi kodim, ada puji kodim bagi muhaddas, ada puji muhaddas bagi kodim, ada puji muhaddas bagi muhaddas. Yang mana pujian Allah untuk dirinya sendiri itu dinamakan puji kodim bagi kodim. Yang mana dalam Al-Quran terdapat banyak sekali firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah memuji dirinya sendiri. Bahkan di dalam hadis-hadis qudsi pun banyak diceritakan, yang mana termasuk di antaranya yaitu Allah adalah Al-Mutakabbir, Allah yang maha mengagungkan dirinya. Jadi memang Allah maha bersifat kesempurnaan, yang mana selayaknya ia memuji dirinya sendiri, itu suatu sifat yang tidak boleh ada pada hamba. Jadi siapa saja yang hendak menyombongkan dirinya sendiri, sama artinya merampas hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tersebut dalam sebuah hadis qudsi diceritakan, at-takabburu ridai faman naza'a anni fahuwa aduwi. Jadi takabur, sombong, itu adalah selendangku. Jadi barang siapa yang mengambil selendangku itu, dia adalah musuhku. Yang mana terdapat dalam riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bila Allah mencintai hambanya, pasti Allah umumkan di hadapan para malaikat orang yang dicintainya itu, dan ia bangga-banggakan di hadapan mereka. Bahkan diperintahkan olehnya agar para malaikat mencintai si hamba yang dikasihi dan dicintainya itu. Dalam hal ini pada dasarnya Allah memuji dirinya sendiri. Ini yang dimaksudkan faya'uddu makna mahabbatuhu lahu. Jadi kembali pujian itu pada pengertian cintanya untuknya sendiri. Jadi Allah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Allah memujinya, bahkan mengucapkan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semua para malaikat dan seluruh orang-orang yang beriman dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah agar mengucapkan salawat untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya. Sebagaimana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan pujian kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat untuknya dan ucapkanlah salam. Jadi dalam hal ini termasuk apa yang dinamakan puji qadim bagi muhaddas, itu suatu anugerah yang tiada tara serta penuh keindahan. Seorang hamba yang mendapatkan cinta kasih Allah dengan pujiannya terhadap yang ia kasihi. Sebagai makhluk Allah dan hambanya, diwajibkan oleh hati nuraninya sendiri agar menghantarkan puja dan puji sanjungannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilandasi rasa cinta yang dalam, rasa kesyukuran atas nikmat dan rahmat yang ia limpahkan.
bahkan mengakui kebesaran dan kemuliaannya. Seluruh makhluk Allah, benda ataupun yang bukan benda, makhluk hidup ataupun benda mati, apapun yang ada di langit maupun di bumi ini selalu memuja dan memuji, bertasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa taat ataupun terpaksa, tau'an au karhan. Yang mana dalam surat Al-Hasyr ayat terakhir dijelaskan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi mengucap tasbih kepada Allah apapun yang ada di langit dan di bumi, dan Dia maha mulia dan maha bijaksana. Bahkan di akhir surat Al-Waqiah dijelaskan, terdapat pula firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah, pujalah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Yang mana pada bagian ini menegaskan betapa sulitnya menggambarkan cinta hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala karena amat halusnya perasaan cinta itu. Berkenaan dengan puji muhaddas bagi muhaddas, meskipun dilandasi oleh rasa cinta, sayang atau rindu, semuanya harus terbatas pada pengertian saling hormat menghormati, harga menghargai sesamanya selain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada yang diharuskan oleh Allah untuk menyampaikan pujian. Betapapun juga mencintai Allah dan Rasul harus di atas segala-galanya. Bahkan sepanjang ajaran sufi, semua macam puja-puji itu yang dilandasi rasa mahabbah tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh puji dan sanjung hanyalah milik untuk dan karena Allah yang maha mengatur alam semesta. Seorang hamba yang memuja dan mencintai Allah dengan sepenuh jiwa raganya, rasa cinta yang tumbuh pada di dalam dirinya, itu pada dasarnya adalah sinar mahabbatullah yang disebut nurul mahabbah. Setelah sinar itu memasuki lubuk hati yang paling dalam, kemudian terjadilah pantulan cahaya tersebut kepada Allah sendiri. Itulah yang mereka oleh para golongan sufi disebutkan kalam kodim. Jadi rasa cinta memang sulit untuk dilukiskan dengan ibarat dan i'tibar. Mulut boleh berkata cinta, tangan mampu melukiskan kalimat itu, namun ukuran dan kadar cinta di dalam hati hanya Allah yang lebih tahu. Bila seseorang ingin mengetahui apakah dirinya mendapat cinta kasih Allah, maka tanda dan isyaratnya ialah tumbuh rasa cintanya yang tulus tanpa pamrih kepada Allah dan Rasulullah. Bahkan Imam Subli menyatakan, qala Subli, sammaitul mahabbata mahiyatan li annaha tamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Saya namakan mahabbah itu dengan mahiyah, yaitu padam, karena cinta itu dapat memadamkan segala cinta apapun selain yang dicintai. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Risalatul Qudsi, Abul Husain Al-Farisi menjelaskan, wa qad su'ila Banu Athaillah anil mahabbati faqala aghsanu tagrisu fil qalbi fatathmiru ala qadril uquli. Yang mana Ibnu Athaillah ditanya orang tentang mahabbah, lalu beliau menjawab, cabang yang tumbuh di dalam hati kemudian berkembang, berbuah menurut tingkat intelijensia. Itulah yang dinamakan mahabbah. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas cinta kepada Allah itu harus di atas segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.